Yakuza udah ada di Indonesia. Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila. Lagi dan lagi pondok pesantren atau pompes yang ada di Konoha itu melakukan gerakan yang sangat luar biasa. Jadi guys, baru-baru ini seperti video barusan, ternyata di Konoha itu ada organisasi santri bernama Yakuza. Wow, gila. Kita harus mengapresiasi. Kenapa kita harus mengapresiasi? Karena menurut saya ini butuh effort yang sangat luar biasa ya. Organisasi-organisasi seperti ini ya butuh effort yang sangat luar biasa. Kader-kadernya itu ya sangat luar biasa gitu ya. Kenapa saya mengatakan mereka itu luar biasa? Karena ya dengan luar biasanya ya mereka punya effort menunjukkan kedunguan mereka gitu. Ya kita harus mengapresiasi kedunguan daripada organisasi ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui bahwa organisasi Yakuza ini walaupun namanya mirip, konon katanya hanya mirip doang, ternyata Yakuza ini adalah angka setan. Jadi Yakuza itu angka setan, guys. Yakuza ini organisasi mafia gitu. Kenapa sih kita meniru organisasi bernama mafia gitu? Apa alasannya? Apakah supaya terkenal gitu? Apakah supaya punya atensi gitu? Apakah supaya dilirik orang gitu? Jadi apapun alasannya, please ya jangan bikin nama organisasi santri. Santri itu kan identik dengan keagamaan. Jadi seolah-olah agama kita itu memperbolehkan mafia gitu, memperbolehkan preman gitu. Ini yang jadi permasalahan. Nah, ya jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Konoha yang tidak sadar hal ini? Mereka tidak mengerti apa itu Yakuza. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya tidak berpihak pada Yakuza, saya tidak berpihak pada organisasi yang ada di Jawa Timur ini ya. Jadi ternyata organisasi ini ada di Jawa Timur dan diresmikan oleh wali kota, diresmikan oleh bupati. Gila banget. Organisasi mafia tapi diresmikan oleh pejabat. Gila. Kemudian selain itu, tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya sudah kebanyakan ormas. Konoha adalah salah satu negara paling banyak ormas di dunia. 5 besar, kita masuk negara paling banyak ormas di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ormas ini berfaedah untuk kemajuan bangsa kita? No, enggak. Kalau ormas ini berfaedah, maka kita sudah jadi negara maju. Tapi pada faktanya kan kita nggak jadi negara maju kan. Itu artinya ormas-ormas ini unfaedah, nggak guna gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kolonjotan berjamaah. Nggak guna guys. Lebih baik kita belajar gitu ya, memperbaiki diri gitu ya. Malah bikin organisasi yang nggak jelas gitu ya, nggak jelas juntrungannya. Organisasi sekarang ini kalau saya perhatikan ya mentok-mentok malakin pengusaha gitu ya, mentok-mentok malakin para pedagang gitu ya, mentok-mentok jadi pendukung pemerintah saat kampanye gitu ya, pendukung pejabat saat kampanye ya, mentok-mentok seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu senang dengan organisasi-organisasi? Apa alasannya? Apakah karena kita punya mental kawanan? Apakah karena kita butuh ormas? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa warga Konoha itu sangat suka berkelompok-kelompok? Kenapa warga Konoha itu sangat suka berorganisasi-organisasi? Apa alasannya? Jadi kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kolonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, bangsa yang kampungan, bangsa yang penakut, bangsa yang punya mental kawanan itu sangat suka berkelompok-kelompok, bikin organisasi-organisasi. Jadi secara psikologi, kenapa seseorang itu bikin organisasi? Kenapa? Karena dia nggak percaya diri gitu. Ya butuh wadah, butuh organisasi untuk apa? Untuk supaya dia percaya diri. Jadi kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, kalau ada geng motor misalnya,
Ya mereka lagi konvoy misalnya. Kenapa mereka itu seperti penguasa jalan gitu ya? Kenapa mereka seperti menguasai jalan gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena ya orang-orang seperti ini menganggap bahwa mereka itu berkuasa. Kenapa mereka menganggap berkuasa? Karena mereka punya teman. Jadi kalau misalnya mereka arogan di jalan ya, misalnya ini ada ratusan orang konvoy di jalan misalnya. Kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di jalan, misalnya ya mencelakai orang ya, kemudian nyerobot secara spontan tiba-tiba ya bikin orang jantungan dan sebagainya, kemudian menggunakan knalpot brong dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka merasa dilindungi. Kan gue kan punya organisasi gue kan melindungi gue gitu. Nah, sama seperti itu tanpa kita sadari. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan dilindungi oleh kelompok kita. Karena kelompok kita merasa bahwa ya itu adalah bagian daripada kita walaupun salah gitu. Jadi ini kesalahan dalam berpikir ya. Kita berpikir kalau kita melakukan kesalahan itu pasti dibantu kok sama kelompok kita. Sehingga kita apa? Arogan gitu. Tidak hanya ormas-ormas gitu. Lembaga-lembaga juga seperti itu ya. Lembaga-lembaga aparat di Konoha. Si Ijo, ya aparat si Ijo dan si Coklat juga seperti itu. Gak semuanya tapi ya aparat si Ijo berpikir ya kalau saya melakukan kesalahan saya akan dibela ini dong ya, dibela organisasi gitu. Si Coklat juga seperti itu ya. Kalau saya melakukan kesalahan saya juga akan dibela organisasi kok gitu. Ya akan dibela lembaga kok gitu. Sehingga orang-orang seperti ini jadi bebal gitu ya. Jadi mereka merasa paling berkuasa gitu. Sama seperti Yakuza ini. Kenapa? Ya disclaimer yang nggak semuanya tapi ya. Kenapa ada organisasi Yakuza? Apa alasannya? Karena orang-orang seperti ini nggak percaya diri gitu. Ya bikin organisasi supaya percaya diri gitu. Kalau sendiri mereka takut gitu. Lalu bagaimana dengan di Jepang? Di Jepang itu nggak terlalu banyak ormas. Yakuza itu kan muncul karena apa? Itu pada saat Jepang udah dulu lama banget itu ya. Pada saat Jepang belum SDM maju gitu ya. Masih SDM rendah gitu. Sehingga terbentuklah yang namanya Yakuza. Ya. Dan orang-orang Jepang juga berpikir Yakuza ini yang kumpulan orang-orang yang SDM rendah gitu. Dari sudut pandang orang Jepang ya. Mereka nggak terlalu suka berkumpul-kumpul organisasi-organisasi gitu. Nggak terlalu suka. Ya, jadi kalau ada santri gitu ya, atau mantan-mantan santri. Konon katanya orang-orang yang ngumpul di organisasi Yakuza ini adalah mantan-mantan santri yang berandal ya, yang gak jelas gitu ya. Kemudian yang pengen berubah katanya. Ya kalau pengen berubah itu kenapa bikin organisasi gitu? Ya kalau mau berubah diri sendiri gitu. Kenapa harus bikin organisasi? Jadi kita itu sudah kebanyakan organisasi. Justru kebanyakan organisasi itu ya ormas-ormas ini kalau kita bikin perusahaan itu susah banget ya. Kenapa? Karena ya ada yang namanya akamsi, organisasi-organisasi kampung gitu ya, kampungan ya. Jadi orang-orang seperti itulah orang-orang yang tolol menurut saya pribadi. Kenapa? Karena pemborosan gitu ya, pemborosan energi gitu ya. Kalau kita mau jadi negara maju itu nggak usah bikin banyak ormas-ormas. Ngapain banyak ormas? Uang di pemerintah juga udah ada ormas. NU kan ormas ya, Muhammadiyah ormas. Ya ngapain harus bikin ormas baru lagi gitu? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Kita itu nggak percaya diri makanya bikin ormas gitu. Karena secara psikologi manusia itu kan makhluk kawanan ya. Ya berkali-kali saya mengatakan manusia itu adalah makhluk yang diburu zaman dulu ya, zaman purba. Jadi kalau ada orang yang bikin ormas itu seperti terperangkap dalam otak manusia zaman purba, kampungan gitu, ketinggalan zaman ya. Jadi di zaman dulu kalau kita bikin organisasi itu keren. Tapi ingat itu di zamannya bukan zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang itu bikin ormas-ormas nggak jelas gitu, nggak bagus. Bagaimana dengan Amerika? Amerika itu sebenarnya ada organisasi, tapi organisasi itu organisasi yang sehat gitu, bukan organisasi yang kumpulannya itu SDM rendah semua, enggak ya. Jadi kalau dalam organisasi di Amerika itu ada melakukan kesalahan, mereka nggak bela gitu. Kenapa? Karena ya kalau salah salah aja gitu. Ya, jadi sama seperti ormas-ormas Yakuza ini.
Apakah ormas ormas seperti ini bisa diterapkan di Konoha? Kayaknya nggak bisa deh, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama gitu. Tapi saya nggak tahu ya, apakah nilai-nilai agama sekarang sudah bergeser gitu? Saya melihat nilai-nilai agama sekarang ini sudah bergeser 360 derajat gitu. Ya, bayangkan ya, mereka bawa-bawa santri gitu, tapi bikin organisasi bernama Yakuza. Pakaiannya juga seperti pakaian Yakuza. Apa-apaan coba seperti ini, organisasi apaan? Banyak ya organisasi yang nggak jelas seperti ini. Lebih baik kita yang memperbaiki diri ya, supaya kita nggak SDM rendah, supaya nggak diketahui negara lain ya. Lebih baik kita membaca buku gitu ya. Lebih baik kita introspeksi diri supaya kita jadi negara maju gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini masih banyak ada yang kejang-kejang kalau nyutan berjamaah. Kenapa? Karena ini tidak biasa. Ya, ini nggak penting bagi mereka. Yang penting itu adalah organisasi Yakuza. Yakuza ini adalah organisasi setan sebenarnya. Organisasi mafia, tapi kita nggak sadar itu. Ya, silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkannya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian organisasi semacam ini juga sebenarnya ngerecokin pemerintah gitu ya. Sama seperti sekarang ini. Seperti Pak Hercules misalnya, atau organisasi GRIP gitu. Organisasi GRIP atau Pak Hercules mengatakan, kita yang membawa Pak Prabowo ke Senayan. Kita yang bawa Pak Prabowo ke pemerintahan, jadi presiden gitu. Jadi, termakan budi gitu. Ya, diungkit-ungkit gitu budinya. Harusnya apa? Harusnya pemerintah nggak boleh menggunakan seperti ini, menggunakan jasa-jasa ormas-ormas gitu. Kenapa? Karena kepentingan mereka kan kita nggak tahu apa kepentingannya kan. Bisa aja minta proyek kan, minta jatah ini, jatah itu. Ya kalau kita nggak ngasih, kalau presiden nggak ngasih, menjadi apa? Ya bisa jadi dibongkar rahasianya. Karena organisasi-organisasi seperti ini kan seperti menanamkan budi, kalau nggak gara-gara gue, lu nggak jadi presiden gitu. Jadi itu merendahkan presiden itu sendiri gitu. Tolonglah ya, kalau misalnya seorang pejabat itu kalau mau mencalonkan itu ya harus ini, ya harus murni ya, bukan karena ada kekuatan politik gitu. Ya harus murni ya, harus jelas-jelas tidak menggunakan jasa orang lain gitu ya. Maksudnya gini, jangan sampai bawa ormas-ormas gitu, karena kemakan budi ya. Sama seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan secara langsung dilecehkan oleh, ya menurut keyakinan saya, dilecehkan oleh ya dugaannya ketua GRIP ya. Kenapa? Karena ya terang-terangan mengatakan seperti itu. Kalau bukan karena ormas gue, Prabowo nggak akan jadi presiden. Betapa rendahnya ya kan Pak Prabowo. Padahal ya kalau misalnya nih ya katakanlah GRIP yang misalnya nih ya milih Pak Prabowo, apakah menang? Enggak juga. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah Gibran. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang kejang-kejang kalau jutaan berjemaah. Ya berpikir bahwa saya itu membela Gibran. Enggak. Gibran itu berpengaruh. Jokowi itu berpengaruh. Jokowi efek. Kemanapun Pak Jokowi berpihak, itu yang akan menang. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya nggak menang guys. Ya kalau Pak Jokowi itu berpihak pada Ganjar, ya maka yang terjadi apa? Yang terjadi Ganjar yang menang, bukan Prabowo yang menang. Ya, itu ya yang jarang kita sadari. Menurut kalian gimana? Apakah ini sebenarnya permasalahan yang sangat berat sekali? Yes, sangat berat ya. Di Konoha itu kebanyakan ormas, dikit-dikit ormas. Saya tuh benci banget ya dengan ormas ya. Aduh, ya kalau mau bangun sesuatu ada ormasnya. Ya kalau mau bangun itu ada ormasnya. Proyek ini ada ormasnya. Ini akan apa? Ini akan mengusir investor gitu ya, investor asing. Makanya rupiah kita lemah. Karena bahkan kebanyakan ormas, pungli sana, pungli sini, ormas sana. Sehingga apa? Sehingga nggak mau investor masuk ke Konoha, nggak mau.
Gimana mau masuk coba orang banyak ormas-ormas. Ya, harusnya ormas itu dibubarkan. Semua ormas-ormas yang melakukan pungli itu dibubarkan. Harusnya seperti itu. Ya, nggak usah pakai ormas ya, biasa aja gitu. Sama seperti FPI. FPI dibubarkan, bikin lagi FPI yang baru gitu ya. Front Pembela Islam sekarang Front Persaudaraan. Jadi persaudaraan. Padahal udah dibubarkan gitu. Jadi yang bikin negara kita nggak maju itu ya bisa aja karena masyarakat kita. Bukan bisa aja, emang faktornya ya masyarakat kita, pola pikir kita kan. Ya, kita sebagai kaum intelektual susah mengedukasi warga Konoha. Gimana kita mengedukasi warga Konoha kalau warga Konoha itu si paling ya merasa si paling sempurna, sudah sempurna, nggak mau belajar lagi, nggak mau mikir lagi. Gimana cara mengedukasi coba? Ya tunggu sampai mentok gitu ya, mentok tembok gitu. Kalau udah mentok baru mikir gitu. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.